Tilut tayamum satu asya. Walladhi dah belum? Walladhi yubtilu tayamum salah satu asya. Yang membatalkan tayamum ada tiga. Ahaduha kullu ma abtalal wudu. Semua yang membatalkan wudu. Ada berapa pembatal wudu? Pembatal wudu ada berapa? Hah? Sitah. Pembatal wudu ada berapa? Yang pertama apa? Pembatal wudu ada berapa, Abu? Hah? 5 apa 4? 5. Yang pertama apa? Khurujul mani. Susai minas sabilain. Terus yang kedua, anaum fi ghairi hayatin tamakin. Salis zawalul, ya tadi. Ya tadi berarti yang kedua. Yang pertama apa? Nah, yang kedua zawalul akli binaumi ini tadi dan yang lain-lain. Yang ketiga lamsul mar'ah ajnabiyah. Yang keempat masul farji bibatil kaf. Berarti berapa? 4 itu membatalkan tayamum juga. Paham? Nah. Wasabaqa bayanu fi asbabil hadas famatakana mutayammiman. Siapapun yang bertayamum summa ahdasa kemudian dia berhadas batola tayamum, maka tayamumnya batal. Hadas kecil ya. Habis tayamum bersentuhan dengan perempuan. Nah, ternyata ibunya batal enggak? Tidak. Wasani yang kedua, ru'yatul ma, melihat air. Melihat air. Nyata ya, bukan di YouTube. Tayamum melihat air di YouTube, iklan Aqua. Duh, tayamum saya batal. Bukan air nyata ya. Fi ghairi waqti shalah. Tapi dia melihat airnya itu ya ketika belum sholat. Ya. Nah, kalau ketika belum sholat ini berarti dia harus apa? Membatalkan tayamumnya dan wudhu. Nah, jadi yang kedua apa? Melihat air fi ghairi waqti shalah ketika belum sholat. Ketika belum sholat. Faman tayammama li faqdil ma. Ya, siapapun yang bertayamum karena tidak ada air, ya paham ya? Karena tidak ada air. Sumaro almaa, kemudian dia melihat air, au tawahama, atau dia nggak melihat, cuman dia merasa walaupun sedikit, punya perasaan walaupun sedikit, itu ada air. Perasaan di sini ada air, ya. Qabla duhuli bisolah, sebelum dia sholat, batola tayamumuhu, tayamumnya batal. Jadi syaratnya nggak harus lihat, cuma punya perasaan saja, ya maka dia harus meyakinkan perasaan itu dengan apa? Dengan membatalkan tayamumnya dan mencari air itu. Paham? Nah, jadi kita itu merasa belum ada air nih, belum ada air, dan kita punya perasaan di sini ada air ketika kita di mana? Ketika kita di tempat yang ada kemungkinan ada air. Paham? Contohnya di sini. Fa in ra'ahu, kalau dia melihat air, ba'da duhuli fiha, setelah dia masuk sholat,
Wa kanatis sholatu. Nah, ini perhatikan. Oh, tadi masalah pertama apa? Jelas ya, masalah pertama ya. Dia melihat air atau merasa ada air ketika dia sebelum sholat, maka sholatnya tayamumnya batal. Nah, sekarang gambaran kedua. Fa in ra'ahu ba'da duhli fiha. Dia melihat air setelah masuk sholat. Wa kanatis sholatu, dan sholatnya itu mimma la yaskutu farduha bitayamum, adalah sholat yang tidak jatuh kewajibannya dengan tayamum. Kasolatin mukim, seperti sholatnya orang yang mukim. Batolat filhal, maka sholatnya tayamumnya batal. Paham gak ini? Hah? Gak paham kan? Hah? Oke. Jadi sekarang gambarannya apa? Gambarannya adalah dia itu melihat air atau merasa ada air ketika sholat, ya kan? Tapi sholatnya itu adalah sholat yang mana dia itu sholat dalam keadaan yang mana sholatnya itu tidak harus dilaksanakan dengan tayamum, bisa dengan wudhu. Sebenarnya sholat yang mukim, dia dengan keadaan dia nggak kemana-mana di tempatnya itu. Karena ketika dia di tempatnya itu, dia masih bisa sholat dengan wudhu. Ngapain dia tayamum? Paham? Ya tadi, yang Ustaz singgung pertama tadi. Kalau kita itu berada di tempat yang ada kemungkinan, yang kemungkinan ada airnya itu banyak. Paham nggak? Contohnya, kita berada di sini, kita kan tahu ini, oh sekarang nggak ada air ini. Tapi perasaan di sana ada air karena kita tahu tempat-tempat di sini kan. Nah, kalau kita melaksanakan sholat dengan tayamum, walaupun memang ketika itu nggak ada air, tapi ternyata ada air pas kita sholat, itu tayamumnya nggak sah. Tayamumnya nggak sah. Gampangnya kita lihat di kata ini, kasolati mukim. Seperti sholatnya orang yang nggak safar, karena dia itu berada di wilayahnya. Paham? Nah, maka contohnya kita di sini, kita sudah nyari nggak ada air, akhirnya kita tayamum. Kita sudah masuk waktu duhur ini contohnya, kita tayamum. Karena kita mukim di sini, dan orang mukim itu ya sholatnya bisa dengan wudhu kan, karena dia nggak safar, ya nggak. Nah, maka ketika dia takbir Allahu Akbar, ternyata dengar sanyo nyala atau mendengar percikan air, pas dilihat ternyata orang kencing, ya. Maka apa? Enggak, itu yang kencing dibuang, ternyata air beneran. Ya, air beneran, bukan air kencing. Nah, maka itu apa? Sholatnya harus dihentikan. Batolat filhal. Ya, sholatnya batal karena tayamumnya batal juga. Paham? Nah, ini gambaran pertama dari contoh kedua. Paham? Nah. Au mimma yasqutu fardhu bitayamum, atau gambaran kedua dari contoh kedua, yasqutu fardhuha bitayamum. Ya, jadi sholatnya itu bisa jatuh kewajibannya dengan tayamum. Ka sholati musafir, seperti sholatnya orang yang musafir. Kita fokus di sholat musafir aja. Karena kenapa? Karena orang yang musafir itu boleh tayamum, berarti kewajiban sholatnya itu bisa jatuh ketika dia sudah tayamum. Paham? Nah, fala tabtulu, maka sholatnya enggak batal.
fardhon kanati sholatu aw nafilan. Salatnya itu salat wajib atau salat sunnah. Paham ini? Paham? Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, ru'yatul ma' adalah atau melihat air adalah pembatal tayamum. Tapi ternyata apa? Tidak hanya melihat air. Kalau kita punya perasaan, ada perasaan dalam hati kita, walaupun sedikit di sini ada air, maka tayamum kita ketika itu langsung batal. Harus mencari air itu. Paham? Nah, itu pembukaannya. Kemudian masalahnya apa? Sekarang kalau kita melihat air itu sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Dipaham ya? Kemudian gambaran kedua, contoh kedua, kalau kita melihat air itu ketika sholat atau merasakan ada air ketika sholat, maka ada dua gambaran di sini. Di contoh kedua ini ada dua gambaran. Gambaran pertama, kalau kita itu melaksanakan sholatnya adalah apa? Dalam keadaan yang mana kewajiban sholat itu tidak hilang, hanya sekedar kita tayamum. Contohnya gimana? Kita sholat tidak dalam keadaan safar. Karena orang yang nggak safar itu tidak sah sholatnya kalau dia tayamum. Karena kemungkinan besar di tempat dia itu ada air, karena dia nggak safar. Paham? Nah, maka kalau dia dalam keadaan itu, ketika dia sholat merasa ada air, sholatnya langsung batal. Langsung dia mencari air itu. Ya contoh gampangnya kita di sini, kita kan nggak safar ini. Memang sekarang nggak ada air dan ketika kita sholat rakaat kedua, ternyata kita mendengar ada air, mendengar ada percikan air. Nah, maka itu kita langsung batal sholatnya wudhu. Tapi kalau kita berada dalam keadaan, contohnya kita safar, orang yang safar itu kan boleh tayamum. Karena kemungkinan besar tidak ada air, karena dia tidak tahu daerah itu kan. Nah, maka dia ketika sholat dan mendengar ada air dan melihat ada air, maka sholatnya nggak batal, boleh dilanjutkan. Boleh dilanjutkan. Maka tinggal kita itu sholatnya gimana? Mukim atau safar, dah itu. Gampangannya seperti itu. Paham? Nah. Atau kita itu sholatnya di tempat yang mana kemungkinan ada airnya itu besar atau sedikit. Paham? Kalau kita sholatnya di gurun pasir, pas kita sholat kok ada orang lewat bawa air, nah ini lanjutkan aja sholatnya, karena gurun pasir adalah apa? Tempat kemungkinan ada airnya sedikit. Paham? Tapi kalau kita sholatnya di perkotaan, nah itu baru batal. Kalau kita mendengar ada percikan air atau melihat ada air. Paham? Paham? Wa in kana tayammama syakhsu limaradin. Ya, kalau tayamumnya orang ini karena sakit, bukan karena nggak ada air tapi karena sakit, limaradin wa nahwihi, contohnya sakit atau yang lainnya, sumaro alma, kemudian dia melihat air, gimana? Fala athara li ruyati, ya nggak ada apa? Tidak ada masalah mau dia lihat atau enggak, karena dia tayamumnya itu karena sakit, bukan karena enggak ada air. Bal tayamumuhu bakin bihalihi, tayamumnya tetap akan ada, boleh dia tayamum selama dia masih sakit. Paham? Nah, contohnya dia itu tayamum karena sakit tapi pas enggak ada air juga. Paham? Nah, ketika ada air ya apa lanjutkan tayamumnya, karena dia tayamum bukan karena nggak ada air tapi karena sakit. Karena sakit. Ya, ayaf. Paham? Banyak kan makan bukan? Ngantuk.
Rehan nggak makan kayaknya. Ngantuk juga. Baik. Lanjut. Intinya apa? Yang membatalkan tayamum adalah melihat air. Melihat air. Kemudian yang ketiga, ar-riddatu. Nah ini, murtad itu membatalkan tayamum tapi enggak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Ya karena wudu lebih kuat daripada tayamum. Wasalisu ar-riddah wa yaqatul Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ya, keluar dari Islam. Wa idzam tana'a syara'an. Nah, ini titik selesai. 3 ini adalah pembatal tayamum. Yang pertama, karena dia melakukan pembatal wudu. Yang kedua, karena melihat air. Yang ketiga, naudzubillahi min dzalika murtad. Kemudian bawahnya ini akan dijelaskan masalah yang lain yang berkenaan dengan tayamum. Ya. Perhatikan, harus fokus. Ini masalah Jabiroh. Sudah pernah dengar kan ini kan Jam Suja? Ya, tinggal teorinya ada di sini. Wa idza mtana'a syar'an isti'mal al-ma' fi 'udwin. Kalau secara syarak dia itu tidak bisa menggunakan air atau mengalirkan air di tubuhnya untuk wudu, berarti apa? Karena sakit ya, atau ada luka di tubuhnya. Fa in lam yakun alaihi satir, kalau di atas lukanya itu tidak ada perbannya atau penutupnya, wajib alaihi tayamum, maka dia wajib tayamum wa ghusla sahih. Wajib tayamum wa ghuslu sahih, dan membasuh tubuh yang tidak sakit. Jadi mufradatnya gini. As-sahih itu kalau nanti kita bahas ini ketemukan sahih itu tubuh yang tidak ada lukanya. Paham? Tubuh yang tidak ada lukanya atau tubuh yang nggak kena perban, walaupun nggak luka. Ya. Nah, jadi gambaran pertama apa? Kalau dia itu ada lecet di tubuhnya, ya, tapi nggak ditutup, maka apa? Dia wajib tayamum. Kenapa tayamum? Mentayamumi luka ini. Mentayamumi luka yang ada di tubuhnya. Gimana? Itu tayamum aja. Tayamum niat untuk luka ini. Paham? Tapi gimana? Ya wudu dulu dia. Wudu kan lukanya di sini. Wudu wajah. Kemudian tangan. Nah, kan tangan ada yang sahih kan? Nah, sebelum membasuh tangan yang sahih ini, dia tayamum dulu. Tayamum untuk yang sakit ini, luka bakar sih misalnya. Tayamum. Nah, set. Baru ghusala sahih, membasuh yang enggak luka. Lanjutkan sampai kaki. Paham? Nah. Wala tartiba bainahuma lil junub. Kalau untuk junub atau mandi wajib berarti kan, itu tidak usah urut. Maksudnya mau tayamum dulu nggak apa-apa. Kalau wudu kan harus wudu dulu, dialirkan air dulu ke tubuh yang nggak sakit. Paham? Tapi kalau mandi wajib, mau tayamum dulu nggak apa-apa, mandi dulu nggak apa-apa. Jadi mandi selesaikan, sambil tangannya diangkat kiri contohnya nggak apa-apa, karena ini luka contohnya. Diangkat, baru dia tayamum untuk tangannya ini yang luka bakar. Amal muhdis, sedangkan yang cuma berhadas kecil atau cuma wudu, fa inna ma yatayamamu waqta dukhuli ghusl udi al-alil. Dia tayamumnya itu kapan? Waqta dukhuli, ketika dia sudah masuk dalam membasuh anggota wudu al-alil yang sakit, yang luka tadi. Ya, yang luka tadi. Koma.
Nah, ini koma ini menjelaskan kalau apa? Dari wa idza imtana sampai koma terakhir tadi sampai al ini menjelaskan kalau luka kita itu tidak tertutup oleh jabirah. Caranya seperti itu. Cuma dua, yaitu apa? Wudu dan tayamum, dah itu. Paham? Nah. Sekarang yang gambaran kedua, fa in kana 'alal udwi satirun, kalau di atas atau di tubuh kita itu yang sakit itu ada satir, ada penghalangnya, perban atau apapun itu, fa hukmuhu madhkurun fi qaulil musannif, maka penjelasannya akan dijelaskan di sini. Wa sahibul jabair, dan orang yang menggunakan perban atau yang sejenisnya, jam'u jabirah bi fathil jim, dengan jim fathah jabirah. Apa itu? Wahia ahsyabun, itu adalah kayu atau kosbin atau perban, tusawa, yang mana itu diikat, wa tusyaddu, dan ditutup dan diikat, ala maudil kasri, untuk anggota tubuh yang ini konteksnya ini apa? Ini patah tulang berarti. Untuk menyambungkan, liyal tahim, agar dia bersambung lagi, menyambung lagi. Terus orang yang pakai kayak gini gimana? Yamsahu 'alaiha, maka ketika wudhu dia harus membasuh jabirahnya itu, perbannya itu. Apa kalau orang yang patah tulang pakai apa itu? Gips ya. Pakai pen. Ya itu kalau di dalam kan, di dalam, yang di luar itu gips kan. Nah, kayak kayu itu. Nah, itu dia ketika wudhu, ketika sudah sampai sana dia dibasuh atasnya. Kalau nggak pakai kan nggak usah dibasuh. Tadi yang pertama kan. Nah sekarang berarti kalau yang pakai ini caranya gimana dia? Wudhu dulu, dibasuh wajahnya kalau lukanya di tangan. Basuh wajahnya. Sekarang pas di tangan dia basuh dulu. Dibasuh tangannya plus dibasuh pakai air di atas perban itu. Paham? In lam yumkinuhu nas'uha, kalau saya dia nggak mungkin untuk mencopotnya karena li khaufi dholor, karena takutnya tambah bahaya atau ribet atau bahaya juga, gitu kan? Contohnya kalau dicopot darahnya ngalir lagi. Nah, gitu. Terus kalau sudah gimana? Wa yatayammamu sahibul jabair fi wajhi wa yadayhi. Kemudian baru setelah itu tayamum. Tayamum untuk apa? Untuk mentayamumi kulit yang nggak kena air. Paham? Karena kalau cuma dibasuh gini, airnya nggak masuk. Kecuali kalau diginikan baru masuk. Kalau gini doang kan nggak masuk. Jadi masahnya tuh gini aja, kayak masah kepala gitu, gini sekali. Kama sabak, seperti yang dijelaskan tadi. Wa yusolli wa la i'adata alaih, maka ketika dia boleh sholat dan nggak usah ngulangin. Syaratnya biar nggak ngulangin gimana? In kana wadu'aha, jika dia memasang jabirahnya itu ala tuhrin, sudah dalam keadaan suci, sudah wudhu dulu, atau enggak berhadas. Tapi kan sulit kita tahu berhadas atau enggak. Jadi kita ya sekarang ini kita naudzubillah ya, contoh aja mau ke Indomaret kemudian tabrakan. Kenapa ada suara? Nah, tabrakan kemudian patah tulang tangan kiri. Kita kan nggak tahu kita sudah hadas atau belum kan. Yang jelas kita nanti mau sholat duhur pasti apa? Wudhu. Kalau sudah dipasang sama susternya, apalagi suster yang masang perempuan kan, dipegang-pegang gini sama susternya. Loh iya gak? Hah?
Tapi kalau kamu seandainya kecelakaan, mau pas sholat wudhu gak? Hah? Kalau kamu nanti gak kecelakaan, contohnya, mau sholat zuhur ini wudhu gak? Sekarang ini? Enggak, maksudnya nanti ini, kamu mau sholat zuhur wudhu gak sekarang? Wudhu kan? Nah, berarti kalau seandainya, ya gak? Nah, berarti kamu kan yakin kalau kamu itu berarti nggak suci. Nah, berarti walaupun yang masang itu bukan suster atau suster pakai kaos tangan, itu berarti kamu naruhnya tidak dalam keadaan suci, berarti ngulang. Mau kayak gimana pun ngulang. Mau dioles-oles, mau gimana, caranya ngulang. Paham nggak? Tetap ngulang. Berarti apa yang pertama syaratnya biar gak ngulang? Harus suci. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kanat fi ghairi a'dhi tayamum. Lukanya itu bukan di anggota tayamum. Itu biar gak ngulang. Jadi luka kita tadi bukan di kepala, bukan di tangan, di kaki contohnya. Tapi sama, kalaupun perbannya di kaki harus dipasang ketika toharoh. Paham? Berarti kalau di tangan sudah suci, tapi di tangan dia naruhnya, contohnya pas patah tulang, bentar sus, saya mau wudhu dulu, biar gak ngulang. Ternyata di tangan, sama aja. Karena tangan anggota tayamum. Paham? Syaratnya dua ini. Wa illa, kalau dia tidak dalam keadaan suci atau lukanya itu di anggota tayamum, ada sholatnya ngulang. Sholatnya ngulang. Jadi tulis ya, biar gak ngulang gimana? Pakai bahasa Indonesia aja. Tidak ngulang. Yang pertama apa? Suci sebelum masang. Ya. Masang apa? Perban. Yang kedua, tidak di anggota tayamum. Paham? Nah, ini syaratnya dua ini. Biar tidak ngulang. Nah. Berarti kata illa ini apa? Kata wa illa, kalau tidak apa? Tidak memasangnya sebelum suci dan tidak apa? Berarti di anggota tayamum. Nah, gitu maksudnya. Maka mengulangi. Ini mengulangi. Ini syaratnya harus diperhatikan. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada orang bukan kalian, ada orang jatuh, jentiknya ini patah, naik gini. Maka gimana? Kan harus pakai ini kan, kecil gini kan, ya sama aja. Nah, apalagi kalau perbannya besar gitu kan. Nah, maka ya sudah. Karena ini anggota tayamum, maka gimana? Ulangi. Gitu. Wa hadza ma qalahu Nawawi fi Raudhah. Ini yang dikatakan Imam Nawawi di kitabnya Raudhah. Lakinnahu qala fil Majmu', tapi Imam Nawawi di kitabnya Majmu' Istighfar. Imam Nawawi bukan kamu, imam sholat. Imam fil ilm. Inna itlaqal jumhuri, menurut jumhur, yaqtadi adamat farq. Itu menghasilkan sebuah menghasilkan apa?
adamul farak. Maksudnya ini. Maksudnya apa? Tidak ada bedanya. Baina a'dha'i tayammum wa ghairuha. Entah itu anggota tayammum atau tidak. Berarti semuanya ngulangin atau semuanya sahih? Bentar ya, kita baca. Tadi kan dijelaskan syaratnya apa? Biar tidak mengulangi, biar tidak ngulang, tidak di anggota tayamum. Bentar ya. Nah, di sini kalau di sana dikatakan maqalahu Nawawi fi Raudhah wa huwal mu'tamad. Apa mu'tamad kemarin? Mu'tamad yang dijadikan landasan fatwa, yang dijadikan landasan di mazhab Syafi'i ini. Berarti yang di kitab ini yang dijadikan landasan. Bukan yang di kitabnya Imam Nawawi di Majmu'. Tapi di Raudhah. Berarti yang kita jelaskan ini. Kalau masalah Jabirah itu masalahnya yang ini, berarti kayak gini. Tapi coba kita baca yang di Majmu' tadi gimana. Nah, hakada. Jadi yang mu'tamad mana? Yang kita baca, yang di Raudhah ya, bukan yang di Majmu'. Nah, berarti cara biar nggak ngulang kayak gini. Suci sebelum makai. Makai sebelum suci gimana? Ya benar gimana? Mardan dolal. Suci sebelum makai, kemudian yang kedua apa? Tidak di anggota tayamum. Tidak di anggota tayamum. Ya benar. Nah, kalau di perut kalau di perut ya nggak apa-apa ya, karena kan bukan anggota wudhu, bukan anggota tayamum juga. Nanti repotnya pas mandi besar. Gimana pas mandi besar berarti? Ya tayamum dulu aja, tayamum buat ini mandi, nggak masalah kalau mandi besar tidak ada pembahasan seperti ini. Kemudian di sini ada penjelasan lain, wa yustaratu fil jabirah. Nah, ini biar enggak ngulang. Syarat dari jabirah ini kan syarat pemakaian. Sekarang syarat pemasangan jabirah. Ya. Pemasangan jabirah biar enggak ngulang gimana? An la ta'khudha minas sahih. Tadi sahih apa sahih? Anggota yang tidak terluka. Nah, alla ta'khudha minas sahih. Biar gak ngulang, perbannya itu jangan sampai mengambil bagian tubuh yang tidak luka. Illa ma la budda minul istimsak, kecuali hanya untuk biar bisa nempel aja. Contohnya lukanya segini, ini kena pisau segini. Perbannya biar gak ngulang, contohnya dia sudah nggak usah di sini. Karena kalau di sini kan sama aja kan. Di kaki di sini segini sakitnya. Ya ini kan, aku tahu di sini contohnya. Nah, di kaki ini. Nah, itu syaratnya biar nggak ngulang, ya. Itu perbanyak itu jangan sampai mengambil seluruh kaki yang nggak luka, kecuali cuma mengambil sedikit biar untuk perekat. Seperti Hansaplas itu kan pasti ada lebih, karena kalau ditempel pas lukanya ya tambah sakit kan. Nah, makanya di sini. Nah, maka perbannya ya kalau bisa segini aja, segini. Karena ini untuk menempelkan perban. Tapi kalau perbannya lukanya di sini, kemudian perbannya segini sekaki full kayak sepatu. Nah, itu berarti apa? Sudah mengambil
banyak bagian dari kaki yang sahih, yang enggak luka. Nah, itu maksudnya istimsak itu untuk menempel gitu, menempelkan. Jadi syaratnya apa ya tadi? Jangan sampai mengambil banyak bagian yang tidak luka. Itu syarat ketiga, masuk syarat ketiga. Ya. Kemudian apakah ada lagi? Istimsak wal lusuk wal isobah. Benar istimsak. Nah, sudah. Wal lusuku wal isobatu wal marhamu wa nahwuha alal jarhi kal jabirah. Nah, lusuk itu perban yang kecil seperti hansaplas. Wal isobah wal marham itu seperti apa? Apa itu? Bukan perban dia, tapi kayak cairan apa namanya? Biar lukanya kayak betadin, terus apa lagi? Alkohol atau cairan-cairan kayak salep itu. Nah, itu hukumnya seperti jabirah. Paham? Hukumnya seperti jabirah. Gitu. Berarti syaratnya apa tadi biar nggak ngulang? Tidak mengambil bagian tubuh yang tidak luka, kecuali hanya untuk apa? Perekat. Tamam. Selesai masalah. Kemudian masalah baru, wa yatayammamu likulli faridatin. Dia wajib tayamum setiap ingin sholat yang wajib. Wa mandhuratin atau sholat yang nadar, walaupun dia sunnah. Contohnya, saya nadar kalau menikahi fulanah, saya akan sholat tahajud di malam hari itu juga setelah akad. Nah, maka ternyata nggak ada air, mau mandi juga nggak ada air, mandi wajib nggak ada air, ya, sholat juga nggak ada air, maka apa? Dia wajib tayamum walaupun itu hanya apa? Sholat sunnah, wajib. Karena tahajud kan sunnah, tapi karena dia nadar jadi wajib, maka harus tayamum dan sholat. Fala yajma'u baina sholatai fardin. Enggak boleh dia mengumpulkan dua sholat fardu bitayamumin wahid, dengan satu tayamum. Wala baina tawafaini. Dan juga enggak boleh dengan dua tawaf. Karena tawaf itu kan ada yang wajib. Tawaf ifadah. Wala baina sholatin wa tawaf. Sholat juga, sholat sunnah dengan tawaf ifadah enggak boleh juga. Sholat enggak? Sholat wajib dengan tawaf ifadah juga tidak boleh. Wala baina jum'atin wa khutbatiha. Karena dua-duanya wajib. Paham? Nah, walil mar'ati idza tayam, ini masalah ini. Walil mar'ati idza tayammamat. Perempuan ketika dia tayamum, litamkinil halil, agar bisa berhubungan dengan suaminya. Halil itu suami artinya. Antaf'alahu miraron. Boleh melakukan perbuatan itu berkali-kali dengan satu tayamum. Dengan satu tayamum, paham enggak? Ini contohnya dia itu haid. Haid sudah selesai haidnya. Kan kalau mau berhubungan dengan suaminya harus mandi wajib dulu. Iya. Jangan sampai ini kalian nggak paham ini. Contohnya istri kalian nanti sudah selesai haidnya. Karena kalian sudah menunggu seminggu kan. Akhirnya nggak mandi langsung
Itu nggak boleh. Wala taqrabuhunna hatta dikatakan suci dari haid dengan mandi. Paham? Bukan dengan berhentinya darah. Paham? Nah, tapi kalau puasa mandi dulu enggak? Contohnya Ramadan, dia perempuan ini haid, kemudian mau puasa mandi dulu enggak? Mas iya, yang nggak boleh puasa kan? Tapi kan dia sudah berhenti haidnya. Besok mau puasa mandi nggak dia? Nggak harus, nggak harus, nggak harus. Contohnya dia sucinya sebelum subuh, pas subuh dia sudah nggak keluar darahnya, maka lanjut puasa tanpa mandi, tanpa sahur. Tapi kalau untuk sholat subuhnya mandi, jadi dia mandinya itu bukan untuk puasa, tapi untuk sholat subuh. Itu. Nah, ini juga berlaku contohnya di sholat, di puasa sunnah. Contohnya dia orang perempuan ini haid, dan dia belum makan dari habis subuh sampai jam 9 belum makan belum minum. Dan dia ternyata sudah suci haid, ya sudah sekalian aja nggak makan niat puasa sunnah. Nah, itu. Tapi ini kalau untuk berhubungan dengan suami wajib mandi. Tapi ini kasusnya apa? Nggak ada air. Paham? Nah, ulil mar'ati idza tayammat litangkil halil antafalu miraron. Ya. Itu tayamum cukup satu kali aja. Kalau dia niatnya apa? Niatnya untuk berhubungan dengan suaminya. Wah, mau mandi gak ada air nih. Saya tak tayamum aja. Tayamum toharoh. Untuk toharoh haid. Tapi berhubungannya boleh miroron. Apa arti miroron? Dari sekali, berkali-kali. Paham? Wa tajma'u bainahu wa bainas shalah bidzalik, dan dia boleh juga dengan tayamum tadi dikumpulkan dengan sholat. Paham enggak? Tajma'u bainahu wa tajma'u bainahu, dia boleh mengumpulkan antara tayamumnya untuk berhubungan dengan suaminya wa bainas shalah, dan tayamumnya untuk sholat. Bidzalika tayamum, dengan satu tayamum tadi boleh. Karena kedua-duanya wajib. Paham enggak? Dua-duanya fardu. Paham? Toharoh habis haid wajib enggak? Wajib. Fardu juga. Sholat wajib, maka boleh dengan boleh nggak satu tayamum? Bidzalikat tayamum. Oh, ininya tamkinul halilnya. Ini apa ya? Kayak keringanan gitu. Keringanan gitu. Karena dia niatnya untuk tamkinul halil, bukan untuk toharoh saja. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Bedakan antara toharoh dan tamkinul halil. Paham? Toharoh memang wajib, tapi dia ini ada niatan lain. Saya mau toharoh biar bisa membahagiakan suami, karena saya sudah nunggu lama. Biar membahagiakan suami, maka dengan itu dia boleh sekalian sholat dengan satu kali tayamum saja. Paham? Nah. Paham? Nah. Enggak, Bu? Hah? Abdillah, paham enggak Abdillah? Ah? Ya. Nah. Wa yusolli wa yatayammam.
Wa yusolli bitayamumin wahidin, dan dia boleh sholat dengan sekali tayamum masya'unan nawafil. Ya. Dengan sholat sunnah yang banyak, nggak apa-apa. Sekali tayamum dengan berbagai macam sholat sunnah digabung-gabung, sekali tayamum nggak apa-apa. Sakitun fi ba'di nushil matan, itu tidak tertulis di matan atau di cetakan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Soal. Dimatikan belum?